Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita akan membahas satu tema, insyaallah satu harapan ulama-ulama dunia Islam dan ulama-ulama bilad Syam. Insyaallah Indonesia akan menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah global, kebangkitan Islam global yang puncaknya sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Itu sebuah kepastian yang harus kita yakini dan tidak perlu lagi, tidak perlu ragu lagi. Jangan ragu, itu pasti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tentang prolognya sebenarnya sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ulang lagi supaya mantap tidak. Tentang sunatut tadawul, Allah mengabarkan tentang sunatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia itu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau bahasa Indonesia aksioma. Nah itu. Allah mengabarkan, Allah memberikan tanbih dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wal ya'lamullahu alladziina aamanu wa yattaqida minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan itu Allah perkirakan dan setiap manusia. Dari situ bisa diambil ibrah. Di tengah-tengah manusia dua masa itu Allah perkirakan supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Wal ya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini
kepada hamba-hambanya yang aman, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattaqida minkum syuhada, dan Allah menjadikan sebagian mukmin mati syahid. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbud dhalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbud dhalimin itu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Allah tidak mencintai orang-orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Itu ketetapan Allah. Pertama, yang memimpin dunia ini golongan mukmin. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu buah fikum masyaallah an takuna thumma yarfauha idza sayarfaha. Akan datang kepada kalian masa nubuah, kenabian. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, mulai dari periode Makkiyah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun, jadi periode nubuah kurang lebih 23 tahun. Itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwah fayakunu masa'allah an takuna thumma yarfa'uha idza sayarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa khulafa'ur rasyidin radhiyallahu anhum. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu hampir 30 tahun. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sayarfaha. Kemudian Allah munculkan mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Syekh Profesor Dr. Ari Muhammad As-Salabi, beliau adalah pakar sejarah dunia Islam yang cukup mendunia. Beliau tulis mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak peradaban Islam ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak peradaban Islam ada di Istanbul, Turki, yang sering kita sebut dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Itu hampir 1300 tahun. Jadi golongan mukmin ini, kata Rasulullah, pernah memimpin seluruh dunia ini sepanjang 1353 tahun, terpanjang. Setelah itu Allah bergilirkan, akhirnya seluruh dunia dipimpin oleh golongan kafir. Inilah ketetapan Allah. Seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir sampai hari ini. Ini sudah ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Pertanyaannya dimulai dari mana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dimulai dengan perang salib episode yang pertama, sepanjang 200 tahun.
Muncul lagi perang salib episode yang kedua. Sepanjang 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun. Kalau bahasa umum, perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Sehingga muncullah dua negara adidaya, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Satu ideologi komunisme, satu ideologi kapitalisme. Ya Allah, tragis. Ketika golongan kafir ini memimpin dunia sejak 1917 sampai 1991, pencetusnya itu adalah Karl Marx, Friedrich Engels. Diajarkan sebuah ideologi ateis, anti Tuhan, anti agama, sehingga agama menjadi musuh seluruh dunia. Sehingga yang mengaplikasikan ideologi ini adalah dimulai dari Lenin, Uni Soviet, dilanjutkan Stalin, Uni Soviet, dilanjutkan Cina, Mao Zedong, dilanjutkan Kamboja, Pol Pot, dilanjutkan Indonesia, Musso, dan puncaknya DN Aidit. Itu ditulis dalam buku sejarah. Selama 1917 sampai 1991 ada kurang lebih 120 juta manusia dibunuh, termasuk di Indonesia, untuk mengamalkan ideologi komunis. Itu sejarah yang tidak bisa dirubah. Nah, inilah yang terjadi. Begitu juga Amerika. Dia melakukan imperialisme ke semua negara. Jadi dua-duanya ini, Uni Soviet dan Amerika, luar biasa. Senantiasa melakukan fasad kerusakan di mana-mana. Akhirnya Allah, siapa yang digerakkan oleh Allah untuk menghadapi dua negara superpower ini, Uni Soviet dan Amerika? Ternyata seorang sahabat pemuda. Kita masih ingat dalam kitab Sirah Nabawiyah, sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah memberi amanah kepada seorang pemuda namanya Usamah bin Zaid bin Harithah, umurnya 18 tahun. Aku beri amanah kepada kamu, aku jadikan kamu panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Jadi dulu pada masa Rasulullah ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Nah, kemudian ini ada negara dua adidaya negara ini, adidaya baru, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Jadi alhamdulillah, setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu, dilanjutkan estafet perjuangan itu oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Keduanya sami'na wa ata'na, mengangkat Usamah bin Zaid bin Harithah untuk menjadi panglima perang menghadapi dua negara adidaya itu, Persia dan Romawi. Dan alhamdulillah, ta'yidullah, atas pertolongan Allah, dua negara adidaya Persia dan Romawi bisa ditaklukkan. Ternyata apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Fat ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Masya Allah, ternyata benar. Untuk menghadapi dua negara superpower ini, Uni Soviet dan Amerika, Allah gerakkan seorang pemuda sabab dari Palestina. Masya Allah, beliau adalah Syekh Dr. Abdul Azam.
yang sudah pernah saya sampaikan dan tidak perlu saya ulang gitu ya. Dan akhirnya dua negara superpower ini hancur. Bahkan Presiden Gorbachev tepat 15 Februari 1989 langsung angkat tangan. Tidak mampu menghadapi kekuatan yang dibangun oleh Syekh Dr. Abdul Azam. Padahal Syekh Dr. Abdul Azam ini diminta oleh lembaga Universitas Madinah Al Munawwarah untuk ngajar di sana, Ummul Qura dan perguruan-perguruan tinggi dunia Islam, ditolak sama beliau. Beliau tetap berangkat untuk menghadapi dua negara superpower ini. Alhamdulillah, Uni Soviet hancur karena Syekh Dr. Abdul Azam menghadapi Uni Soviet. Beliau menggunakan strategi perang gerilya. Padahal senjatanya jadul. Itu persenjataannya itu gak imbang antara bumi dan langit, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Masya Allah luar biasa, sampai beliau tulis kitab Ayatul Rahman fil Jihad di Afwan. Beliau sampaikan di dalam tulisan itu, Masya Allah, ketika peperangan terjadi, sengit sekali. Qadarullah, amunisi mujahidin yang dipimpin oleh Syekh Dr. Abdul Azam habis. Sehingga akhirnya Syekh Dr. Abdul Azam memberikan seruan, aktiru dikra wal doa, perbanyak dikrullah dan doa. Akhirnya tiba-tiba pasukan elit beruang merah Uni Soviet lari terpirit-pirit. Katanya ada pasukan berjubah putih yang persenjataannya lebih canggih dari apa yang dimiliki oleh Uni Soviet. Sehingga akhirnya Uni Soviet hancur berkeping-keping. Yang tersisa tinggal Rusia. Jadi apa yang dilakukan Syekh Abdul Azam yaitu perang gerilya, yang itu pernah dilakukan oleh Indonesia pada masa Pangeran Diponegoro, dan itu pernah dilakukan di Indonesia pada masa Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perang gerilya itu cukup ditakuti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Amerika setelah Uni Soviet hancur, Amerika kepingin mencicipi Afghanistan, jantungnya Khurasan gitu. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengabarkan, tidak akan ada yang bisa mengalahkan orang-orang Khurasan. Bahkan Rasulullah mengabarkan, jantungnya Khurasan, dari Khurasan ini akan Allah gerakkan Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam. Dia akan bergerak menuju sampai Elia, Yerusalem, Palestina. Dan itu tanda puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Ashabur Rayatus Sud, pembawa panji-panji hitam itu adalah sahabat Khalifatullah Al-Mahdi. Itu kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sampai akhirnya Amerika menggabungkan kekuatan. Amerika dan 34 negara NATO digabungkan jadi satu untuk menghadapi mujahidin Taliban. Ternyata komandan-komandan militer Amerika dan 34 negara NATO, dia meremehkan. Bahkan dia memberikan statement di media, Taliban kalah sebelum perang. Kenapa? Karena apa? Mujahidin Taliban mundur. Ternyata itu sebuah strategi supaya pasukan elit Amerika dan 34 negara NATO itu masuk semua, baru perang terbuka. Ternyata itu yang terjadi. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa dahsyat peperangan itu. Sehingga sampai analis biaya militer
dari Universitas Harvard Amerika, Linda Pelmes itu. Dia mengatakan Amerika harus membiayai perang dengan mujahidin Taliban itu 1 triliun US dollar. Sehingga Presiden Barack Obama harus nambah utang untuk menghadapi mujahidin Taliban 12,9 triliun US dollar. Ternyata apa yang terjadi? Nggak mampu menghadapi mujahidin Taliban. Cukup tangguh sekali. Sehingga akhirnya Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton memberikan statement di media internasional. Kami akan membangun kekuatan yang lebih dahsyat lagi untuk menghadapi mujahidin Taliban. Amerika, 34 negara NATO, Rusia, Iran disatukan untuk menghadapi mujahidin Taliban. Apa yang terjadi? Amerika ini memang benar-benar nekat. Akhirnya tiap hari pesawat-pesawat pulang pergi. Begitu juga pesawat-pesawat NATO pulang pergi. Apa yang dibawa? Peti mayat pasukan-pasukan elitnya. Semua kendaraan tempur hancur berantakan. Inilah yang terjadi di jantungnya Khorasan. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Presiden Barack Obama akhirnya mengatakan kami tidak sanggup lagi menghadapi mujahidin Taliban. Bahkan jenderal-jenderal yang berpusat di Pentagon Amerika, ini pernyataannya. Walaupun tidak ada suaranya, ada tulisannya. Ya. Ada tulisannya. Nah memang ini soundnya tidak ada. Tidak ada satupun yang berhasil menjajah Afghanistan. Inilah orang-orang Khorasan yang dipersiapkan oleh Allah di akhir zaman. Mereka inilah pengawal Khalifatullah Al-Mahdi sampai menuju Baitul Maqdis. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Ini orang-orang yang tangguh-tangguh. Peperangannya dahsyat sekali. Dari Amerika dengan 34 negara NATO, Inggris, Rusia, Iran gabung jadi satu.
untuk menghadapi mujahidin Taliban. Saya ingin Amerika keluar dari negara ini. Nah, ini pernyataan puncaknya, pernyataan jenderal-jenderal Amerika yang ada di Pentagon. Mereka sangat kuat. Artinya mujahidin Taliban itu sangat tangguh. Amerika harus keluar dari Afghanistan. Inilah puncak, sehingga akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Amerika mundur dan semua kekuatan-kekuatan perang yang lainnya mundur semuanya. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sehingga akhirnya Uni Soviet hancur, tinggal Amerika. Tapi Allah munculkan lagi satu negara adidaya baru, yaitu Cina. Tapi Amerika sudah mulai tersiap-siap dengan statement Presiden Donald Trump, saya akan menjadikan Gaza dan Timur Tengah seperti neraka. Baru selesai memberikan statement seperti itu, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di media sosial. Allah turunkan api itu dari langit, dan itu ada pesawat yang menshooting kejadian itu, sehingga akhirnya seluruh Los Angeles, ya, seluruh Los Angeles itu istilahnya ibu kota yang elitnya Amerika terbakar seperti neraka. Bahkan keluarga Rothschild yang itu elit global, dia kan tempatnya yang paling tinggi, sampai akhirnya pemadam kebakaran itu membutuhkan waktu untuk ke atas itu 33 menit. Nyampe di atas, semua orangnya sudah mati, rumahnya sudah hancur, terbakar. Itu elit global, Pak, yang menguasai dunia ini. Nah, dihitung itu luas kebakaran di Los Angeles itu kurang lebih 360 km persegi. Loh, kok sama dengan luas Amerika menghancurkan Gaza seluas 360 km persegi. Jadi Allah bayar kontan. Amerika menghancurkan Gaza 360 km persegi, Allah hancurkan Los Angeles 360 meter persegi. Tapi sebelumnya Amerika enggak sadar. Kenapa Allah turunkan badai Milton? Badai Milton itu kan benar-benar dahsyat gitu. Jadi ternyata pusat pembuatan bom, pusatnya pembuatan bom Amerika di Florida, dan pusat pembuatan pesawat-pesawat tempur tercanggih Amerika di Florida, itu dihancurkan oleh Allah pakai lewat badai Milton hanya cukup waktu 1 jam. Sementara Amerika menghancurkan Gaza selama 1 tahun. Tapi ternyata Presiden Amerika tidak sadar-sadar, Pak. Masih saja sombong, akan saya jadikan Gaza dan Timur Tengah sebagai neraka. Ternyata akhirnya Allah marah. Dari sinilah orang-orang mukmin, Masya Allah, ta'yidullah, pertolongan Allah itu nyata. Sekarang coba Bapak Ibu lihat, kebakaran itu sudah sampai ke New York. Dahsyat, Pak. Sehingga Elon Musk, itu pengusaha top di Amerika, menyatakan sebentar lagi Amerika bangkrut, Pak. Berarti kalau Amerika sudah bangkrut, tinggal Cina. Nah, setelah Cina, kira-kira mana? Insya Allah dunia Islam akan bangkit. Ini sunatullah sudah. Setelah golongan kafir memimpin, insya Allah golongan mukmin akan kembali memimpin dunia ini. Jangan sampai gak percaya, Pak. Orang kafir yang kafir saja percaya. Siapa itu? Profesor Arnold Toynbee.
Profesor Arnold Toynbee itu pakar sejarah dari Inggris. Tahun 1954 dia melakukan riset. Hasilnya dibukukan jadi bestseller. Judulnya Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Dia tulis dan dia objektif, Pak. Dunia Islam pernah memimpin dunia ini 1353 tahun. Kemudian muncul perang dunia pertama, perang dunia dua, akhirnya dunia Islam jatuh, terpuruk. Akhirnya dia tulis lagi, dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Ini orang kafir yang kafah, pakar sejarah. Orang kafir yang kafah itu kebenciannya terhadap umat Islam itu sudah luar biasa. Itulah orang kafir yang kafah. Makanya kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam itu berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafah. Nah, itu ditulis di akhir tulisannya itu, dia bukunya ini Civilization on Trial itu, semoga ini tidak terjadi. Jadi dia meyakini dunia Islam akan kembali memimpin dunia, tapi dia dongo, muga-muga ora sido. Dia tunjukkan bahwa dia seorang kafir yang kafah. Nah, kalau orang kafir percaya nanti masa depan ini dunia Islam, kalau umat Islam nggak percaya itu kebangetan. Ya, nah ini Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang sudah saya sampaikan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah Allah menangkan Mujahidin Taliban, akhirnya untuk menutupi malu, Amerika minta kepada Hollywood untuk bikin film Rambo 3. Sehingga akhirnya Amerika menang. Di seluruh dunia Amerika menang, tapi di film. Tapi di lapangan kalah. Dulu pernah Amerika menginvasi Vietnam, ternyata kalah. Akhirnya Hollywood bikin film Rambo 1. Begitu juga Afghanistan ini kalau tidak salah Rambo 3 ini Pak, yang dipimpin oleh Sylvester Stallone. Jadi panglimanya Stallone ini, Sylvester Stallone ini. Jadi menang terus Amerika itu, tapi di film. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, ini 8 orang utusan dari Mujahidin Taliban datang ke Indonesia. Ada apa? Langsung diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Yusuf Kalla. Coba Bapak lihat, Pak Yusuf Kalla dengan orang-orang Taliban itu pusar tingginya. Ini orang-orang Khurasan yang dikabarkan oleh Rasulullah nanti orang-orang ini di akhir zaman dipersiapkan oleh Allah menjadi pengawal-pengawal Khalifatullah Al-Mahdi yang nanti bergerak menuju Baitul Maqdis. Di sanalah Rasulullah mengabarkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Nah, pertanyaannya, kenapa Mujahidin Taliban yang berhasil menghancurkan 2 negara superpower, ya kan, Uni Soviet dan Amerika, kok datang ke Indonesia? Ternyata mereka mengharapkan semua agar Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Karena itu berdasarkan nas-nas syar'i, itu sudah jadi kajian para ulama dunia. Jadi Indonesia ini menjadi harapan ulama-ulama dunia. Bahkan saya pernah dapat info Mbah Maimun, Kiai Maimun Jubair, Allahumma yarham, itu pernah beliau memberikan statement, setelah Andalusia yang dibangun oleh umat Islam 800 tahun hancur, tidak ada satupun umat Islam di sana, ternyata Allah enggan
Allah enggan hambanya berkurang. Akhirnya setelah Andalusia hancur, gantilah Indonesia. Dan insya Allah sejarah itu akan kembali berulang. Indonesia lepas dari penjajahan selama 350 tahun itu. Sehingga akhirnya kata Imam Maimun Jubair, Indonesia sebagai pengganti Andalusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tanda-tanda kebangkitan Islam global yang kedua yaitu Bilad Syam, bumi Syam. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, bumi Syam ini adalah bumi akhir zaman. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman ada dua pasukan, dua kekuatan Islam di akhir zaman. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fis Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berilah keberkahan negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Masya Allah, ini 1446 tahun yang lalu Rasulullah sudah berdoa. Ternyata sekarang bergerak enggak di dua kawasan ini? Bergerak enggak mujahidinnya? Mujahidin Syam, mujahidin Yaman benar-benar bergerak semua, dan ini menjadi ketakutan dunia. Luar biasa. Ini disampaikan oleh Rasulullah 1446 tahun yang lalu, sekarang sudah nyata di hadapan kita. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min adn abyan isna asyara al-afan yansuruna Allah wa rasulahu hum khairu man baini wa bainahum. Akan muncul dari Aden Abyan 12.000 pasukan yang akan menolong Allah dan Rasulnya. Mereka adalah sebaik-baik orang di antara kamu dan mereka. Ini hadis riwayat Ahmad wa Tabrani. Ketika seorang syekh dari Aden Abyan datang ke Malang di Masjid Al-Ghifari ngisi kuliah subuh, saya tanya, Syekh, tanda-tandanya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah di Aden Abyan ini apa sudah muncul? Maujud, kata beliau. Masya Allah. Padahal ini disampaikan oleh Rasulullah 1446 tahun yang lalu. Sekarang sudah nampak. Bahkan tidak hanya di Aden Abyan. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendengar lewat media sosial bagaimana Amerika, negara-negara Eropa ketakutan menghadapi mujahidin Taliban, mujahidin Yaman, Ansarullah ini. Ya kan? Luar biasa ini. Dari inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sudah terjadi. Bahkan huru hara akhir zaman Allah awali dari Suriah. Ini nampaknya ada rencana Allah yang amat dahsyat yang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suriah sebagai sebuah negeri yang dipersiapkan oleh Allah untuk menyambut kedatangan Khalifatullah Al-Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, juga menjadi tempat berlangsungnya perang dahsyat mulai dari Malhamah dan puncaknya Malhamatul Kubra di akhir zaman. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi di Suriah itu bukan sekedar pergerakan politik biasa, akan tapi ada suatu makar besar dari kaum Syiah Nusairiyah yang dipimpin oleh Hafidh Asad dan Bashar Asad anaknya untuk memusnahkan Ahlus Sunnah dari bumi Suriah. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, beliau mengeluarkan fatwa Syiah Nusairiyah di Suriah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Sampai seperti itu fatwa beliau. Tapi Syekh Profesor Dr. Usamah Arifai, beliau adalah ketua Persatuan Ulama Bilad Syam saat revolusi Ahlus Sunnah Suriah yang pertama 2011 di Istanbul, Turki. Beliau tegaskan Syiah Nusairiyah tidak akan bisa menguasai Suriah. Itu keyakinan beliau itu berdasarkan nas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sampai-sampai
petinggi-petinggi Amerika, penasihat Presiden Amerika di White House, Gedung Putih. Beliau mengatakan Suriah benteng jihad global paling berbahaya bagi Amerika. Bahkan Direktur FBI James Comey, dia mengatakan Suriah lebih mengkhawatirkan dari Afghanistan tahun 80-an. Selama ini Pak, Amerika kan seringkali memfitnah umat Islam teroris. Ternyata ada pemuda Amerika yang lebih teroris dari teroris. Akhirnya Direktur FBI itu langsung pusing Pak. Selama ini nuduh umat Islam, tapi tidak tahunya yang paling teroris Amerika. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Hurairah Al-Amriki. Abu Hurairah Al-Amerika ini pemuda Amerika di New York. Beliau jadi mu'alaf. Beliau berangkat ke Suriah. Beliau beli truk ini diisi TNT. Beliau kendarai sendiri. Yang Bapak lihat itu di belakangnya ditulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelahnya Allahu Akbar. Itu ditabrakkan di markas militer Bashar Assad, sehingga ratusan militer Bashar Assad tewas mengenaskan. Markasnya hancur berantakan, dan itu pernah dimuat di YouTube. Dahsyat sekali Pak. Sehingga akhirnya petinggi-petinggi Amerika pusing yang selama ini nuduh umat Islam, tidak tahunya dari Amerika sendiri. Itu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Wakil Sekjen PBB Kofi Annan, beliau mengatakan Suriah bukanlah Libya. Suriah tidak sekedar meletup, namun Suriah akan menjebol batas-batas negara. Jadi ini pernyataan beliau. Suriah ini akan benar-benar melewati batas-batas negara, menjebol batas-batas negara. Dan ini sekarang sudah terjadi Pak. Ya. Bapak-bapak, kenapa? Ketika saya di Suriah 1,5 bulan, saat saya pulang, seorang komandan perang Suriah Ahlus Sunnah, saya diberitahu, Ustadz Andri, di Suriah ini sudah ada 82 negara. Jadi benar-benar Suriah itu menjadi medan magnet seluruh dunia Pak. Jadi Suriah itu menjadi medan magnet seluruh mujahidin seluruh dunia. Dari Indonesia banyak, dari Malang juga banyak, itu Pak. Seluruh dunia. Dari Amerika sudah banyak. Bahkan di tempat saya di markas yang saya tempati itu ada yang seorang perawat. Di rumah ada, di depannya itu ada rumah sakit lapangan. Seorang perawat. Saya tanya, namanya Bu Liza. Bu, ibu dari mana? Dari New York. Dia itu tugasnya Pak, tiap malam jahit Pak. Jahit apa? Daging-daging korban perang. Daging-daging manusia yang korban perang di Suriah. Nah saya tanya, apa tujuan ibu? Akselerasi amal soleh. Umur ibu berapa? 54 tahun. Kalau saya mengandalkan umur tidak akan sampai. Saya cari amal yang paling tinggi, yaitu jihad fisabilillah. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika di Suriah, saya biasanya pagi-pagi itu beliau ikut juga latihan nembak di Jabal Akrab, ya, pakai AK-47, M16 itu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan radius 500 meter dari markas saya itu ada orang-orang dari Filipina, Mindanao, gitu ya. Gagah. Malam hari silaturahmi di markas saya, terus keesokan harinya paginya sudah bawa senjata-senjata luar biasa, Stinger, AK-47, M16, sambil lari-lari pagi, persiapan perang. Nah, ini. Jadi Masya Allah, Suriah itu benar-benar menjadi medan magnet seluruh dunia Islam. Nah ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Bahkan seorang jenderal Israel mengatakan bahwa kejatuhan rejim Bashar Assad akan membuka pintu neraka bagi kami. Ternyata benar apa enggak? Masya Allah, pernyataan ini ternyata benar. Ya kan? Ini pernyataan jenderal Israel. Bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kerjasama intelijen Israel dengan intelijen Bashar Assad itu cukup kuat. Ini dokumen intelijennya. Tapi jebol, Pak. Ya, jebol sekali. Bahkan sampai akhirnya Rusia, Barack Obama, Rusia, Benyamin Netanyahu gitu ya. Ya, kemudian Iran itu kerjasama untuk menghadapi Ahlus Sunnah di Suriah itu. Tapi ternyata nggak mampu, nggak mampu. Jadi kalau kita lihat peta motif kepentingan di Suriah itu, kenapa Iran begitu berambisi? Ternyata dia ingin membangun proyek Imperium Persia dengan nama Bulan Sabit Syiah. Kenapa Amerika, Eropa, negara-negara Eropa, Rusia, Cina bersatu untuk menghadapi mujahidin yang ada di Suriah, Ahlus Sunnah yang ada di Suriah? Tujuannya untuk mempertahankan Israel. Itu saja kepentingannya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Sementara mujahidin Ahlus Sunnah di Suriah itu semua sepakat untuk melawan musuh-musuh Islam, dan ke depan akan mendirikan milestone menuju khilafah Rasyidah sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu Palestina. Sehingga akhirnya alhamdulillah begitu rezim Bashar Assad jatuh, hengkang, Suriah bangkit, Ahlus Sunnah bangkit, langsung Turki, Saudi, Qatar bersatu membackup Suriah. Inilah yang terjadi. Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga Ahmad Al-Sara atau Ahmad Al-Jaulani, beliau sangat-sangat jelas untuk membangun sistem merata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ini beliau menjadi skala prioritas beliau. Bahkan dengan kecerdikannya beliau tidak terpancing gitu lah. Karena begitu Damaskus Suriah bebas, ya kan? Masjid Al-Umawi bebas, itu kan Israel mencoba masuk ke dataran tinggi Golan. Ya kan? Itu mancing. Tapi Ahmad Jaulani yang sering disebut dengan Ahmad Al-Sara hafizahullah, beliau tidak terpancing. Sehingga akhirnya Masya Allah, kecerdikan beliau sekaligus mendapatkan respon positif dari Rusia dan negara-negara dunia Arab, termasuk Saudi, Turki, dan Qatar, termasuk dunia internasional. Sehingga akhirnya memposisikan Amerika sekarang benar-benar sudah berubah dengan strategi Ahmad Al-Sara hafizahullah atau Ahmad Jaulani ini. Dengan beliau bisa mengatur manajemen konflik dunia yang memukau, sehingga akhirnya sekarang tercipta forum baru head to head antara Amerika dan Rusia. Yang pertama Amerika, Rusia, Iran, dan negara-negara Eropa bersatu menyelamatkan rezim Bashar Assad. Sekarang Rusia bersama Suriah menghadapi Amerika. Bahkan akhirnya seluruh dunia Islam termasuk Indonesia merapat ke Rusia. Bahkan sampai didirikanlah BRICS. Ini benar-benar pertarungan, peperangan terhadap Amerika. Inilah, ya Allah, Allah kalau merubah itu hanya dalam waktu hitungan, merubahnya Masya Allah. Sehingga sekarang dulu Rusia sama Amerika jadi satu, sekarang musuh. Sekarang udah dunia Islam semua merapat ke Rusia sekarang, termasuk Indonesia. Ini Pak. Sehingga akhirnya yang dulu Ahlus Sunnah di Suriah disebut pemberontak, ya kan? Sekarang sudah bergeser.
Karena Ahlus Sunnah benar-benar mengedepankan adab, akhlak. Jadi setelah jatuh Bashar Assad, tidak terjadi pergolakan darah-darah, tidak berdarah-darah, tapi benar-benar tenang gitu Pak. Luar biasa. Sehingga akhirnya sekarang berubah. Dunia internasional menyebut menjadi pejuang oposisi. Berubah lagi menjadi penguasa de facto. Sekarang berubah lagi menjadi pemerintahan transisi. Inilah akhlak yang dicontohkan oleh pemimpin revolusi Ahlus Sunnah di Suriah, yaitu Ahmad Al-Jaulani, yang sering disebut juga Ahmad Al-Sarraj hafidhahullah. Sehingga akhirnya sekarang benar-benar dukungan terhadap Suriah luar biasa, termasuk negara-negara Eropa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai penutup, Allah tegaskan sebagaimana apa yang pernah saya sampaikan. Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23 ini. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Sunnatullah itu sudah berjalan sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Sejarah akan berulang. Jadi kalau Suriah itu dibebaskan, sebentar lagi Palestina akan merdeka. Ini sejarah yang akan berulang kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tanda-tanda kebangkitan Islam global yang ketiga, sebuah lembaga intelijen dunia namanya National Intelligence Council yang menaungi 15 negara melakukan riset, kemudian dipublish dengan judul Mapping the Global Future. Direkturnya Robert Hutzing mengumumkan 2020 akan terjadi New Islamic Caliphate, pemerintahan Islam global, atau yang sering disebut kekhalifahan Islam. Dan ternyata hasil riset itu benar. Bulan Juli 2020, Presiden Turki Tayyip Erdogan melonceng Hagia Sophia jadi masjid untuk dijadikan sholat Jumat pertama. Bapak Ibu lihat khotibnya pakai pedang, bukan tongkat, tapi pedang. Bahkan siapa yang diundang oleh Presiden Turki untuk jadi qori itu pemuda Aceh. Kenapa? Karena Aceh itu dulu masuk wilayah Turki Utsmani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Turki bangkit untuk menyuarakan dunia Islam. Tanggal 1 Januari 2025, ratusan, beda dengan Indonesia, masih lebih besar Indonesia ya. Turki hanya ratusan ribu. Itu Bapak lihat fotonya, ratusan ribu. Dimulai dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Hagia Sophia, kemudian diakhiri di jembatan Galata untuk menggemakan pembelaan terhadap Palestina. Insya Allah sebentar lagi Palestina akan merdeka. Bahkan ini harapan ulama sedunia untuk Indonesia. Seluruh ulama ada istimewa, seluruh ulama dunia Islam. Bapak itu lihat sendiri, semua berdoa, ya Allah, jadikan kebangkitan Islam berawal dari Indonesia. Ini Pak, ini harapan ulama-ulama seluruh dunia mengadakan istimewa di Timur Tengah. Bahkan Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, wakil Rabitah Ulama Palestina, setelah melakukan riset, beliau sampaikan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, Allah akan bangkitkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, yaitu Indonesia. Jadi Indonesia itu harapan ulama-ulama Palestina akan membawa kejayaan akhir zaman akan datang dari sana, dari Indonesia. Bahkan ternyata Allah kabulkan harapan ulama dunia itu.
Dimulai dari 2 Desember 2016. Berapa kira-kira yang hadir di sini? Peristiwa 212 ternyata hampir 13 juta. Bapak Ibu lihat sendiri, mulai dari Monas, Bundaran HI, terus melingkar terus. 13,5 juta umat Islam disatukan oleh Allah tanpa undangan. Inilah harapan ulama itu, doa-doa ulama ternyata dikabulkan oleh Allah dari Indonesia. Ini bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan tanda-tanda Indonesia menjadi pemantik awalnya, alhamdulillah tahap demi tahap sudah terjadi. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.